Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam kuliah Iman Wahyu untuk pekan yang ke-7. Saya sudah menyiapkan slide serta penjelasan mengenai tema ketiga sebenarnya dari seluruh mata kuliah kita. Saya share screen. Kita sekarang ini sampai pada bab Allah yang menyatakan diri dalam sejarah. Perlu diingat kembali apa yang sudah saya sampaikan atau kami sampaikan dahulu, bahwa mata kuliah Iman dan Wahyu ini pendekatan teologi Fakultas Teologi kita yang dari manusia. Dulu bab pertama kita membicarakan mengenai manusia yang di hadapan misteri, yang absolut. Lalu yang kedua, kita sudah mempelajari manusia yang menyerahkan diri kepada Allah sejarah. Itulah yang kita bicarakan dalam iman, tentang iman. Dan sekarang kita akan berbicara tentang Allah menyatakan diri dalam sejarah. Itu apa? Itu adalah tentang wahyu. Maka mari kita masuk ke bahan kita, tema iman dan wahyu. Sebagai pengantar, istilah dan konsep wahyu dapat disebut sebagai konsep kunci untuk teologi Kristiani zaman ini. Mengapa kata kunci? Karena seluruh teologi dibangun dari pemahaman atas, sebab teologi sendiri kan refleksi atas iman. Nah, iman itu kan tanggapan atas wahyu. Jadi wahyu itu sendiri apa menjadi sangat penting, karena itu lalu menjadi identitas apa itu iman. Karena iman menanggapi wahyu. Maka konsepsi wahyu sangat penting di sini. Sedangkan teologi itu merefleksikan iman. Iman akan wahyu Allah. Ya. Nah, hal ini berkaitan sebenarnya dengan otonomi ilmu pengetahuan sejak abad modern, abad 16, 17 gitu ya. Sains dan teknologi yang kemudian berkembang menyebabkan orang berpikir ternyata manusia punya otonomi. Manusia itu ternyata adalah tuan atas dirinya sendiri. Maka di sana dengan cepat manusia menyadari bahwa manusia itu yang lebih penting. Dan dari sana juga berkembang apa yang menjadi tekanan abad pencerahan dengan Immanuel Kant yang sangat menekankan rasionalisme. Rasionalisme aliran yang berpandangan bahwa segala sesuatu hanya diterima sebagai realitas kalau itu masuk akal, kalau itu bersifat rasional, make sense, masuk akal. Sementara agama, iman, wahyu, apalagi itu dianggap tidak masuk akal. Maka dipertanyakan, apa makna wahyu? Apa artinya? Apa itu ada? Ya, itu lalu orang merenungkan betul, lalu muncullah teologi tentang pewahyuan atau tentang wahyu Allah ini sejak abad modern. Ya, nah istilah wahyu sendiri dapat dirunut pada berbagai bahasa. Tentu saja bahasa kita wahyu adalah bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Nah, wahyu ini berasal dari apa yang di dalam bahasa Arab ya itu disebut dengan waha, yang berarti memberi wangsit, mengungkap atau memberi inspirasi. Ya. Wahyu yang kita maksud revelation dalam bahasa Inggris itu dari kata Latin revelare. Revelare, velum itu artinya, kalau velum itu selubung, ya. Kalau kita dalam bahasa liturgi kita tahu ya, velum itu selubung, itu kain yang untuk menutup misalnya sakramen Maha Kudus di Sibori itu, atau velum yang besar ya, yang digunakan imam kalau pas memberkati umat dengan sakramen Maha Kudus dengan monstrans itu, ya, itu selubung. Maka revelare itu membuka selubung, ya. Membuka selubung atau menyingkapkan selubung.
Apa yang tersembunyi, apa yang rahasia sekarang diungkap kepada publik. Di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebenarnya ada beberapa istilah untuk wahyu ini. Tetapi umumnya dapat dikatakan kita bisa berpatokan misalnya untuk yang Ibrani, Kitab Suci Perjanjian Lama menggunakan kata kason. Kason artinya penglihatan, dari kata kerja kasah, artinya melihat, memandang, mengamati. Ya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru yang menggunakan bahasa Yunani, menggunakan kata apokaliptein. Apokaliptein itu artinya menyingkapkan, mengambil, selubung, menyatakan. Dari kata apokalipto, ya. Pernyataan Allah yang tidak kelihatan, yang misterius, yang tak mungkin dihampiri manusia dengan kemampuannya sendiri, itu disingkapkan oleh Allah sehingga dibuka, dimengerti, dilihat, bisa dialami oleh manusia. Itulah yang dimaksud dengan apokaliptein, yang kemudian bisa diterjemahkan dengan revelasi atau wahyu. Dalam bahasa Jerman itu Offenbarung, ya. Nah, secara umum dalam fenomenologi agama dapat kita tangkap karena wahyu ini juga dipahami di agama-agama lain. Entah bagaimana prosesnya, bahkan dalam masyarakat Jawa atau masyarakat yang lebih sederhana zaman dulu di suku-suku budaya yang lain selalu dipahami adanya semacam wangsit, ya, semacam sesuatu yang datang dari atas, ya. Itu pemaknaan wahyu semacam itu. Saya masih ingat betul bagaimana dalam ketoprak itu, ya, misalnya ya Panembahan Senopati itu juga mencari wangsit. Dia menjadi orang yang terpilih menjadi raja di Jogja misalnya. Itu ada proses-proses yang dijalani dengan mati raga, berpuasa, bersemedi, bertapa, macam itu, ya. Yang nanti wangsit ini menjadi legitimasi seseorang untuk menjabat sebagai raja. Sekarang tidak lagi zamannya legitimasi dicapai dengan wangsit, tetapi sekarang ya dengan pilihan demokrasi, dengan pemilu. Seseorang menjadi presiden, menjadi gubernur, bupati, itu mendapat legitimasi karena dipilih oleh rakyat dalam rangka pemilu yang biasa kita adakan 5 tahun sekali itu. Itu semacam legitimasi ya sebenarnya. Wangsit zaman dulu menjadi legitimasi untuk raja-raja yang mencari mencari kedudukan, kekuasaan. Tapi secara umum di agama manapun juga dalam kepercayaan manapun kita bisa menunjuk ini beberapa ciri. Asal atau subjek atau yang memberi wahyu bisa Allah, tapi dalam kepercayaan yang umum bisa roh-roh, nenek moyang, ada kuasa mana yang mengatasi manusia, kekuatan-kekuatan gaib macam-macam itu. Dalam banyak kasus sumber pewahyuan ada sesuatu yang supranatural atau adikodrati. Maaf. Lalu yang menjadi sarana bagaimana wahyu itu turun, wangsit itu turun, tanda-tanda suci dalam alam. Bisa bintang-bintang, hewan-hewan, tempat atau waktu suci, mimpi, vision atau penampakan, ekstasi, akhirnya juga kata-kata atau buku atau manusia suci. Bagaimana orang itu sangat melihat perhitungan-perhitungan. Kalau orang Jawa itu ada primbon-primbon. Di banyak suku bangsa di antara kita juga, misalnya orang mau menikah dicari tanggal yang baik. Ya. Tanggal yang baik ini tentu saja warisan leluhur dari pengalaman tradisional yang sungguh diyakini, membawa tuah macam itu kalau tanggalnya baik. Demikian pula kalau tanggalnya buruk bisa berpengaruh buruk pada pasangan yang menikah itu kan bagian-bagian dari penafsiran atas tanda-tanda alam.
itu mungkin juga mencari legitimasi sebenarnya dari atas ya. Mimpi ya. Misalnya itu juga dipakai dalam kitab suci juga ya. Bagaimana Yusuf itu menerima pesan Tuhan melalui mimpi. Isi atau objek pengajaran, bantuan, hukuman, kehadiran, kehendak, aktivitas, pesan dari yang ilahi ya. Ini semua bagian dari apa yang mau disampaikan. Nanti beda dengan isi wahyu dalam pengertian Kristiani, diri Allah sendiri. Tapi kalau umumnya kan pengajaran, bantuan, bisa juga hukuman ya. Lalu penerima atau alamat yang diberi wahyu itu, tabib, pelihat, imam, kurban, saman, mediator, ya, peramal, nabi dengan pesan untuk pribadi atau kelompok atau untuk semua orang. Ya, ini bisa macam-macam, bisa nabi, bisa pelihat, bisa saman, mediator, ya, apa itu perantara, peramal, ya. Lalu efek atau konsekuensi bagi penerima adalah instruksi atau ajakan personal, atau ada misi ilahi tertentu, pelayanan nubuat yang semuanya melalui inspirasi dalam kasus istimewa lewat inkarnasi ini memang secara khusus dalam rangka iman Kristiani khususnya kita mengalami seperti Sang Sabda yang menjadi manusia sendiri. Tapi dalam arti umum memang wahyu itu biasanya menyangkut tugas-tugas tertentu bagi yang menerima wahyu itu. Lalu problematik pewahyuan, ya. Mengapa saya sebut sebagai problematik? Karena begini, di satu pihak KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan wahyu sebagai petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi, tetapi sebenarnya nanti kalau dalam sejarah teologi itu akan banyak dipersoalkan. Dalam masyarakat tradisional misalnya, wahyu sering dimengerti sebagai wangsit. Tapi problemnya, wangsit ini dari Allah atau dari siapa? Tidak selalu dari Allah, tetapi bisa dari nenek moyang, leluhur, dewa-dewi, dan seterusnya. Problemnya, manakah ukuran bahwa itu benar-benar dari Allah atau dari nenek moyang? Jangan-jangan itu pikirannya orang yang katanya menerima wangsit tersebut, ya kan? Ukurannya mana? Karena semua cuma berasal dari tanda-tanda. Padahal tanda-tanda itu bisa utak-atik gadok ya ke bahasa Jawanya itu. Utak-atik gadok itu tanda-tanda yang dipas-paskan gitu ya, kira-kira artinya itu gitu. Kadang-kadang orang juga misalnya peramal ya. Itu kalau meramal kadang-kadang ya demi senangnya si klien atau pelanggan dibuat yang bagus-bagus ya. Kita pernah dengar tentang ramalan-ramalan presiden, siapa yang akan jadi. Wah, semua pakai ada yang berdoa dan menerima petunjuk dari Tuhan misalnya bahwa Anda akan terpilih. Tapi jumlahnya tidak terpilih ya kan, ini kan ya itu cuma utak-atik gaduk sebenarnya. Nah ini dalam sejarah teologi, meski istilah wahyu atau pewahyuan sudah digunakan dalam kitab suci, jadi sebagai istilah wahyu itu sudah digunakan istilah wahyu itu, tetapi baru menjadi konsep yang diperbincangkan dengan definisi apa itu wahyu baru pada teologi modern. Justru yang saya katakan pada pengantar tadi, ketika pengertian wahyu dipersoalkan. Ketika orang itu sungguh telah yakin dengan segala sesuatu yang diterima sebagai realitas hanyalah yang disebut masuk akal, maka ya namanya pembicaraan tentang wahyu itu lalu menjadi mustahil atau tidak masuk akal. Kalau nggak masuk akal itu bukan realitas yang perlu dipercaya, itu poinnya. Mengapa dipersoalkan? Lalu justru dari tantangan dan penolakan macam itu atau
kritik-kritik dari aliran-aliran semacam itu, lalu gereja atau kebanyakan umumnya adalah para teolog juga merumuskan apa itu yang disebut wahyu. Nanti dalam Konsili Vatikan pertama itu sudah mulai dirumuskan apa itu wahyu. Apalagi dalam Konsili kedua, Vatikan kedua. Ya. Baik, kita lanjut. Lalu gugatan atas paham wahyu sendiri pada zaman modern apakah dapat dipetakan? Nah, saya mengikuti tulisan Kardinal Walter Kasper. Beliau menyebut 3 poin gugatan atau 3 sudut pandang yang membuat gagasan tentang wahyu itu dipersoalkan. Yang pertama dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan ilmu alam dan pasti yang tadi sudah saya sebut ya, yang menuntut rasionalitas, menuntut pembuktian yang objektif, penggunaan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka bagi mereka wahyu itu tidak mungkin. Ya, dari rasionalitas. Bagaimana bisa dipahami mengenai seorang nabi yang katakanlah juga di iman Kristiani, Yesus Kristus itu kok menerima wahyu Allah. Atau nabi-nabi dan perjanjian lama. Bagaimana itu bagi kelompok rasionalisme ya? Rasionalitas itu dianggap tidak masuk akal. Bagaimana dia dapat apakah ada dari langit turun ke bawah sinar-sinar putih begitu, atau dari apa? Mana ukurannya itu dapat dipertanggungjawabkan bahwa itu sungguh dari Allah? Pembuktian yang objektif, ya kalau pembuktian objektif itu kan seperti misalnya kalau kita mengadakan penelitian ya, penelitian lapangan misalnya dengan survei, itu kan pembuktian yang objektif. Dan metodenya itu juga dipersoalkan. Karena orang beriman cuma percaya kepada nabinya, kalau kita kepada Tuhan Yesus Kristus begitu. Yang kedua, wahyu juga dicurigai sebagai suatu ideologi, suatu prasangka atau kesadaran yang salah, yang hanya berguna bagi level orang yang belum dewasa karena belum bisa berpikir. Ini dianggap agama dengan paham wahyunya itu hanya suatu ideologi. Ideologi itu hanya suatu pandangan, ya, suatu pandangan yang dianut, tetapi sebenarnya itu bukan realitas. Dan itu berguna untuk orang-orang yang masih belum dewasa, begitu tujuan kelompok ini. Yang ketiga, secara filosofis, wahyu juga dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya kebebasan, kesamaan, persaudaraan seperti yang diupayakan di Prancis, ya. Kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Bagaimana misalnya petunjuk Allah yang dialami seseorang atau sekelompok orang di zaman dahulu berlaku secara universal bagi semua orang di sepanjang zaman hingga saat ini. Bagaimana sabda Yesus yang dibuat pada abad 1 kok masih berlaku sampai sekarang, itu dasarnya apa? Ini juga dipersoalkan. Bagi mereka ini nggak masuk akal. Kan nggak, kalau Yesus ngomong itu kan ada konteksnya. Sekarang kan konteksnya beda. Bagaimana bisa dipaksakan bahwa itu berlaku selamanya juga berlaku pada hari ini? Nah, ini gugatan-gugatan yang memang mesti kita jawab juga ya. Tapi ini layak untuk menjadi pemikiran kita. Nah, terhadap gugatan-gugatan itu mari kita mulai berpikir begini, pengalaman akan wahyu. Gugatan pemikiran modern terhadap wahyu patut kita sikapi dengan pertanggungjawaban. Jadi jangan hanya mengatakan, ya Anda kan tidak percaya, sudah. Bukan. Kita harus berani berdialog, kita harus berani berdiskusi. Kita berani mempertanggungjawabkan iman kita, termasuk paham dan pengertian wahyu dalam hal ini. Satu hal yang tidak diperhatikan oleh gugatan tersebut adalah realitas hidup manusia yang memiliki keterbatasan dan kelemahan atau kekurangan. Seolah-olah dengan rasionalitas dan akal budi bisa menjawab segalanya. Toh harus diakui pula secara manusiawi juga
Bahwa rasionalitas kita tidak dapat menutup seluruh realitas dan misteri kehidupan yang tetap menjadi teka-teki kita. Gugatan-gugatan tersebut juga menutup mata pada pengalaman manusia dalam aspek pengalaman religiusnya, pengalaman keterbatasan fisik misalnya, bahwa pada pengalaman yang metafisik mengatasi fisik kepada yang transenden. Kalau teman-teman pernah misalnya opnam di rumah sakit, kita nggak boleh apa-apa, nggak boleh bangun bahkan dari tempat tidur. Kita harus bed rest karena penyakit kita atau karena ada luka atau mungkin juga misalnya maaf ya kecelakaan lalu kakinya nggak bisa digerakkan. Kita akan merasa saat itu sungguh-sungguh tersiksa dan orang yang macam itu akan mengatakan ya betapa berharganya ya sehat itu. Meskipun waktu sehat sering banyak orang lupa, makannya ngawur, kurang olahraga, tidar tidur alias bubak-bubuk, kurang gerak, badannya gemuk, sumber penyakit ya macam itu. Itu kan sumber penyakit, pas sakit baru kalian rasakan betapa hebatnya ya, betapa beruntungnya orang sehat. Saat kita terbatas begitu di tempat tidur gitu di rumah sakit misalnya akan merasakan keterbatasan kita, sakit kita nggak bisa kemana-mana, maka jiwa kita itu terbawa kepada suatu keinginan yang tak terbatas atau kurang-kurangnya menjadi sadar akan hadirnya yang tak terbatas pula. Seperti orang memandang tembok, maka tembok di depan itu membuat kita berpikir jauh dalam batin kita, ada apa di balik tembok itu. Rudolf Otto, ahli fenomenologi agama, mengatakan manusia memiliki pengalaman tremendum dan fascinosum. Pengalaman tentang yang ilahi, yang tremendum, yang menakutkan, tapi juga fascinosum, yang menarik. Intinya manusia juga memiliki pengalaman akan yang transenden, bukan hanya pengalaman material fisik saja. Kalau orang semua hanya diukur dari segi rasionalitas, sains dan teknologi begitu, aspek spiritualitas, aspek dimensi kebatinan itu nggak tersentuh. Padahal itu juga bagian dari kemanusiaan kita. Itu maksudnya. Saya membaca bukunya Karen Armstrong mengenai sejarah Tuhan, itu tebal sekali bukunya, menarik sekali. Karen Armstrong menulis buku sejarah Tuhan untuk menelaah, bukan menelannya, ini salah tulisan, menelaah kisah 4.000 tahun pencarian Tuhan dalam agama-agama manusia. Dia telusuri dari sejak awal berbagai agama termasuk dalam sejarah perkembangan di abad pertengahan bahkan juga semua dikejar. Dari studinya itu Armstrong menemukan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk spiritual. Ini sebenarnya yang mau saya gunakan sebagai dasar mengapa gugatan tentang wahyu, iman, dan sebagainya itu gugatan yang tidak memadai karena manusia itu juga itu makhluk spiritual, bukan hanya homo sapiens, makhluk yang berhikmat, yang bijaksana, yang pandai, yang bisa berpikir pakai akal budi, tapi juga homo religiosus yang memiliki aspek religius, aspek yang spiritual. Agama adalah usaha manusia untuk menemukan makna dan nilai kehidupan di tengah derita yang menimpa wujud kasadnya. Si Armstrong merumuskan begitu. Dengan mempelajari berbagai agama dan Tuhan yang mereka sembah, Armstrong menyimpulkan memang usaha manusia ini untuk menemukan makna nilai kehidupan. Kehidupan yang menderita ini mengajak untuk berseru atau sebagian orang berlari bahkan kepada yang transenden tersebut, yang disebut dengan Tuhan. Tapi Armstrong juga menulis, dan ini terjadi juga di Indonesia kan, bagaimana agama itu dijual. Istilahnya Cokro TV itu para pengasong agama. Ya. Agama disalahgunakan untuk jabatan politis, untuk bahkan mencari uang ya dengan agama. Ini semua penyalahgunaan agama. Adanya agama menunjuk dimensi rohani yang ada pada diri manusia yang melampaui dunia materi. Jadi adanya agama sendiri yang 4.000 tahun ini menunjukkan bahwa manusia punya dimensi lain, selain juga aspek
rasionalitas atau rasio tadi, ada pada diri manusia dimensi yang tidak hanya materi saja. Pengalaman akan yang transenden ini menjadi fakta kehidupan manusia sepanjang sejarah. Ini untuk menjawab gugatan dari teknologi dan sains dan orang-orang yang mengagungkan rasio dan seterusnya itu. Sedangkan paham wahyu dalam agama-agama, dalam pandangan umum dikenal agama wahyu atau agama samawi, yaitu agama yang para pemeluknya itu percaya kepada Tuhan Allah, yang Tuhan Allah ini berbicara melalui nabi atau rasulnya, dan mereka mempunyai kitab suci. Maka umumnya yang disebut agama wahyu diantaranya umumnya adalah 3 agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, termasuk Katolik tentu saja, dan Islam. Pengalaman akan Allah dirumuskan berbeda dalam agama Hindu dan Buddha. Mereka punya rumusan yang berbeda. Bila dalam agama Hindu, Allah lebih dilihat sebagai yang ilahi, yang mutlak, yang nyata, yang abadi, yang sekaligus merupakan jati diri paling inti dari hati manusia, maka Buddhisme tidak punya konsep khusus mengenai Allah. Karena inti ajaran Buddha adalah pencerahan, menemukan pencerahan, pembebasan dari derita. Bagi Buddhisme, penderitaan yang kita terima atau kita jalani ini adalah akibat dari desire, dari keinginan, dari hasrat. Itu yang harus diatur. Itu yang kemudian memang membuat kita justru dari pengalaman terbatas itu, lalu yaitu menderita itu, kita berharap pada yang di atas, yang transenden. Tapi memang Buddhisme tidak mengajarkan tentang teologi, tentang Allah macam apa. Tapi apapun agamanya, setiap orang mengalami pengalaman yang transenden, yang entah bagaimana berelasi dengan kita manusia. Ya. Nah, terakhir, sebelum nanti kita minggu depan libur ya, nanti pada waktunya Romo Subali menjelaskan paham wahyu dalam kitab suci, maka kekasan paham wahyu secara Kristiani itu intinya berbeda dari agama-agama dan kepercayaan lain. Agama Kristiani memandang wahyu bukan pewahyuan melalui ajaran kitab suci atau cara-cara lainnya, melainkan wahyu itu disampaikan Allah melalui seorang pribadi yang konkret, namanya Yesus Kristus. Apa artinya? Artinya Yesus Kristus itu bukan hanya mewahyukan atau menyatakan diri Allah, tapi Yesus Kristus itu adalah sang wahyu sendiri. Beda dengan nabi-nabi lain yang menyampaikan wahyu Allah, beginilah firman Tuhan, dan seterusnya itu. Kalau Kristus bukan hanya menyampaikan sabda Allah, dia sendiri adalah sang sabda, tapi sang sabda yang telah menjadi manusia. Dia sang sabda yang hidup menjadi manusia, hidup di antara kita, berkarya, wafat, dan bangkit. Dan dari situ kita semua bisa ambil bagian, masuk dalam persekutuan dengan Allah. Ini penjelasan saya mengenai pengantar problematik serta mengapa pasti dijawab. Saya memberi jawaban beberapa termasuk dari Karen Armstrong tadi, tapi selebihnya kita harus tahu bagaimana kitab suci memahami, mengerti tentang wahyu ini. Kemudian minggu-minggu berikutnya akan dijelaskan secara sistematik juga bagaimana gereja mengajarkan maupun juga kita semua dalam literatur itu terus berdiskusi soal ini sehingga menjadi kaya. Begitu saudara-saudara, ya, selesai dengan penjelasan saya. Terima kasih. Selamat belajar, semoga sehat semua. Salam sehat selalu.